Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atok Maula. Di sini saya akan berbagi best practice mata pelajaran informatika kelas 10 pada materi integrasi aplikasi perkantoran yang bertepatan di SMA Negeri 1 Gading, Kabupaten Probolinggo. Best practice ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama adalah meningkatkan motivasi peserta didik melalui metode problem based learning untuk mata pelajaran informatika. Yang kedua adalah pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi fitur lanjut aplikasi perkantoran atau Melmerge. Adapun latar belakang dari praktek pembelajaran ini adalah peserta didik kurang memahami penggunaan integrasi aplikasi perkantoran dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya membuat diagram untuk mengetahui naik turunnya penjualan. Yang kedua adalah peserta didik kurang memahami manfaat dari fitur lanjut aplikasi perkantoran atau mail merge, seperti pembuatan piagam penghargaan, kartu peserta ujian, amplop, dan lain-lain. Yang ketiga, pembelajaran masih bersifat teacher-centered. Yang keempat, media pembelajaran yang digunakan masih kurang efektif untuk meningkatkan motivasi peserta didik pada materi. Yang kelima adalah metode dan model pembelajaran yang masih belum sesuai dengan keadaan peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran belum sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Praktek ini penting dibagikan karena yang pertama, permasalahan berupa rendahnya motivasi peserta didik ini dialami oleh hampir sebagian besar guru yang ada di Indonesia. Yang kedua, praktek ini diharapkan dapat memotivasi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan inovatif. Yang ketiga, praktek ini juga bisa menjadi bahan referensi dan inspirasi untuk guru, terutama guru informatika dalam permasalahan pembelajaran. Yang keempat, praktek ini juga bisa menjadi acuan bagi guru informatika untuk menerapkan model dan metode pembelajaran yang sama pada materi integrasi aplikasi perkantoran. Peran dan tanggung jawab saya dalam kegiatan ini adalah peran yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang saya temui dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mencari akar penyebab mengapa permasalahan tersebut muncul. Yang ketiga adalah menentukan beberapa alternatif solusi. Yang keempat, menentukan satu solusi yang memungkinkan untuk dapat diterapkan. Yang kelima, menyusun perangkat pembelajaran yang tepat. Yang keenam, melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil dari pembelajaran. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam praktek ini, yang pertama adalah pemilihan metode pembelajaran yang variatif, sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah tantangannya pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik pelajaran dan juga karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah pemilihan media yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Adapun yang terlibat, dalam kegiatan ini, saya sebagai seorang guru, terus rekan guru di sekolah saya, peserta didik kelas 10, dan dosen pembimbing PPG, guru pamong PPG, dan juga teman PPG khususnya kelas TKI 01. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang pertama, yakni metode pembelajaran yang kreatif, yaitu dengan strategi. Strategi yang dilakukan saya dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini, saya memilih metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, dan praktikum.
Proses Proses pemilihan metode ini pertama kali yang saya lakukan adalah mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik. Lalu melihat materi pembelajaran yang terdapat pada modul ajar, baik dari modul yang diterapkan oleh guru ataupun modul yang diberikan kepada peserta didik. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain adalah pemahaman atau kompetensi guru terhadap metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah menghadapi tantangan model pembelajaran yang tepat. Strategi yang saya lakukan adalah memilih model pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik dan juga karakteristik materi. Di sini saya memilih model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang kedua adalah proses. Proses pemilihan model ini pertama-tama yang saya lakukan adalah mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran melalui kajian literatur. Kemudian disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran ini. Yang ketiga, sumber daya. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman, kompetensi guru akan model pembelajaran PBL, dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Yang ketiga, media yang menarik. Yang ketiga, langkah-langkah menghadapi tantangan media yang menarik. Strategi yang saya lakukan yang pertama adalah pemilihan media pembelajaran dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pelajaran dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, guru juga bisa memilih media pembelajaran yang dikuasainya, baik dalam pembuatan dan juga pengoperasiannya. Kebetulan di sini saya menggunakan media PowerPoint dan juga platform Quizzes untuk melakukan pretest dan juga post-test. Untuk proses yang saya lakukan dalam membuat media yang menarik, guru terlebih dahulu mencari referensi macam-macam media pembelajaran yang menarik, termasuk desain medianya. Setelah itu menerapkannya dalam proses pembelajaran sehingga media yang disajikan kepada peserta didik menarik dan tidak terkesan membosankan. Yang ketiga, sumber daya dalam menyediakan media yang menarik ini, langkah-langkahnya adalah yaitu pengetahuan guru dalam menggunakan PowerPoint, mendesain slide, serta tata cara penggunaan platform interaktif seperti Quizzes. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama adalah pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar dan juga pemahaman peserta didik. Terlihat dari aktivitas peserta didik saat pembelajaran itu meningkat. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran atau PBL menumbuhkan berpikir kritis, sifat kolaboratif, dan komunikatif peserta didik. Terlihat dari keaktifan peserta didik dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah serta mempresentasikannya hasil dari studi kasus dan praktikum. Yang ketiga, penggunaan media PPT atau PowerPoint dan platform quizzes ini sangat membantu meningkatkan motivasi belajar dan juga pemahaman karena pembelajaran lebih interaktif dan menarik, sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan baik dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Adapun respon dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang, bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran siswa. Jadi memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya juga menarik dan mudah dipahami. Adapun faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, serta model dan juga langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Dan pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogianya atau sepantasnya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan.
Demikian yang bisa saya presentasikan, mudah-mudahan best practice ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama buat saya pribadi untuk pengembangan pembelajaran di masa yang akan datang. Demikian dari saya, kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.